Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik alaihi. Innal quluba ilal habib. Innal qulub ilal habib. Bitabilu dzalika syahidun wa dalilu Innal qulub ilal habib tabilu wa ba'i bidzalika syahidun wa danilu Ahmadanil hitamu dakatu Muhammadan saratumu wal asyikina tanzilu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hayyul hadi bi ajmal dikara sallu ma'ana ala ya hundar fahuwa ibadi yawmal hadi nabiyuna
asyara Iqra ya Muhammad Assalamu alaika ya Rasulullah Alaika ya Habibi ya Nabi Allah Assalamu alaika ya Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon aku
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dwi Martini MPDSI selaku Kepala SMA Negeri Dowates. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri Dowates, dan yang kami sayangi teman-teman baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan di rumah, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan yang kita mengharapkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Ratu Aulia Najwa Paramita. Dan saya Francisca Rina Putri selaku pembawa acara pada acara kali ini. Sebelumnya, kami akan membacakan urutan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu tilawah dan sari tilawah. Acara yang ketiga yaitu sambutan ketua panitia. Acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima yaitu pengajian. Acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci dan sari tilawah. Kepada Saudara Rama Aji Prasetya dan Saudari Salma Salsabila, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Shadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluk-makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan pada acara hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Panitia. Kepada Saudara Tirta Gali Kusuma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates, yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMA Negeri 2 Wates, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat mengadakan acara tahunan ini, yaitu peringatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang jahiliyah ke pola pikir yang Islamiyah. Terima kasih dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan pengajian kali ini. Sebagaimana yang telah saya sebut sebelumnya di atas, bahwa acara ini merupakan acara tahunan, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dapat mengadakan acara ini walau masih terbatas. Salah satu ajaran yang selalu Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya, yaitu untuk berakhlak baik. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasul berkata, "Dan aku tidak dibangkitkan, melainkan hanya untuk memperbaiki akhlak manusia." Nah, ajaran yang satu ini yang sangat perlu kita tekankan dalam acara ini. Dengan pengadaan acara ini, kita dapat mengingat kembali sirah perjalanan beliau, ajaran yang dibawa beliau, dan uswah contoh yang beliau Rasul perlihatkan dalam kesehariannya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada Maulid kali ini kita mengambil tema merpati mencintai Rasul sepenuh hati dengan menghadirkan penceramah yaitu Ustadz Abid Nur Huda. Dan saya mewakili seluruh panitia dan penyelenggara memohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini dalam mempersiapkan segala sesuatu. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan selamat datang, selamat menyaksikan, dan semangat berdakwah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tirta Gali Kusuma atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Dr. Anda Dwi Martini, MPDSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Abid, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 2 Wates, beserta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan di dunia maya dalam rangka memperingati hari lahir Nabi besar
Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya sampai di yaumul akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk seluruh panitia yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini, mendesain kegiatan ini, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Abid yang telah menyempatkan, yang telah berkenan hadir di tengah-tengah keluarga besar SMA Negeri 2 Wates untuk menyampaikan tausiahnya pada peringatan Hari Maulid Nabi kali ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, kali ini kita memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya substansi yang sangat mendasar adalah didasari karena cinta kita kepada Nabi kita. Seperti tema kita tahun ini adalah merpati, mencintai Rasul dengan sepenuh hati. Tema yang luar biasa sekali. Saya apresiasi untuk pencetus temanya. Anak-anak SMA 2 selalu kreatif ya. Jadi bagaimana kita mencintai Nabi kita, bagaimana kita mencintai Rasul kita adalah dengan menteladani apa yang sudah beliau ajarkan, apa yang beliau lakukan. Kita sebagai umatnya tentu selalu berusaha untuk menteladani, meniru dan mencontoh tentunya dengan semaksimal mungkin. Untuk itu kepada Ustadz Abid kami mohon tausiahnya serta arahan bimbingannya, kemudian juga nasihatnya untuk anak-anak kami. Mudah-mudahan ke depan siswa-siswi SMA Negeri 2 Wates menjadi orang-orang sukses yang soleh dan solehah. Kepada anak-anakku, selamat mengikuti, selamat menyaksikan, dan terima kasih. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dwi Martini MPDSI atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang kelima atau acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi. Kepada Ustadz Adi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di SMA Negeri 2 Wates, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Sangat-sangat saya merasa berbahagia ketika dapat bersama-sama dengan para pemuda-pemuda yang cinta dengan agamanya, dengan pemuda-pemuda Islam atau syababun muslim, syababun Islam. Dan semoga tidak cukup dengan syababun Islam, tapi juga syababun istiqomah, syababun jannah. Allahumma amin. Saya mau tanya, kenapa ketika ada orang berdoa itu terus kita menjawabnya amin? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tak kasih tahu. Jadi pada suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam pernah jalan-jalan.
jalan-jalan bersama dengan beberapa orang pengikutnya. Di tengah perjalanan itu betapa Allah memberikan satu cobaan berupa terik panasnya matahari yang begitu dahsyat. Akhirnya para sahabat Nabi ini meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Nabi, tolong mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan keteduhan kepada kita semuanya." Kemudian Nabiullah Musa menjawab, "Saya akan meminta kepada Allah, lalu kemudian kalian mengaminkan doa saya." Akhirnya benar, Nabiullah Musa kemudian berdoa kepada Allah, minta satu keteduhan untuk mereka bersama-sama. Dan diaminkan oleh sahabat-sahabatnya. Akhirnya benar saja seketika itu Allah memberikan keteduhan bagi mereka semuanya. Namun ada satu hal yang hari ini harus kita pecahkan jawabannya. Jadi ketika sampai pada satu persimpangan, ini ada satu perbedaan di mana Nabi Musa harus belok ke kiri, sedangkan sahabat-sahabatnya harus belok ke kanan. Pertanyaannya, kemanakah awan yang menutupi terik panasnya matahari ini akan berjalan? Apakah mengikuti Nabi Musa? Apakah mengikuti sahabatnya? Ada yang tahu? Belum ada? Oke. Ternyata Allah menakdirkan bahwa awan itu mengikuti sahabat Nabi Musa alaihi salam. Jadi terkabulnya doa itu tidak semata-mata karena siapa yang berdoa, tetapi juga siapa yang mengaminkan. Maka pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Kapanpun kita mendengar doa yang baik, cepat-cepat sesegera mungkin kita menjawab dengan amin. Sampai di sini paham ya? Oke, hari ini kita akan ngaji bersama-sama, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulid atau biasa bulan Maulud, apapun itu sebutannya. Yang jelas kita layak untuk berbahagia, kita layak untuk bersenang hati menyambut hari kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, ayah ibu kita, dan calon anak turun kita nanti semuanya diakui sebagai umatnya Nabi dan berhak mendapatkan syafaatnya Nabi. Allahumma amin. Oke. Maulud atau maulid, satu istilah yang sering kita dengar, yang lazim kita dengar di sekitar kita, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Ada yang mengatakan maulud, ada yang mengatakan maulid. Sebenarnya mana yang lebih tepat? Sekarang kita bahas bersama-sama supaya kita semuanya menjadi tahu dan bisa menyampaikan apa yang kita tahu ini. Kalau kita berbicara soal maulid berarti kita berbicara soal waktu, soal hari, soal jam, dan kejadian-kejadian apa yang bertepatan dengan waktu itu. Waktu kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Nabi SAW dilahirkan. Jadi kalau kita berbicara soal maulid, berarti kita berbicara soal waktu. Tapi kemudian kalau kita berbicara soal maulud, berarti kita cenderung berbicara tentang siapa yang dilahirkan pada waktu itu. Bayinya siapa yang pada waktu itu lahir. Jadi sebenarnya antara maulid dengan maulud adalah dua kata yang bunyinya hampir mirip, yang lazim sering kita dengar dan mungkin kita juga mengucapkan, tapi memiliki makna yang berbeda. Kemudian sejarah. Seseorang kalau ingin pandai, itu jangan pernah melupakan sejarah.
supaya tidak mudah menghakimi sesuatu yang belum kita ketahui. Maka penting sekali kita belajar tentang sejarah. Jadi dahulu ada seorang panglima besar perang dari Irak yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Karena satu keprihatinan beliau di mana orang-orang Romawi dan orang-orang di Palestina waktu itu, di mana mereka mulai melemah dengan keyakinannya, dengan kecintaannya terhadap nabinya. Maka dari keprihatinan ini, kemudian Panglima Salahuddin Al-Ayyubi menggagas satu kegiatan di mana bagaimana supaya bisa mengangkat ghirah, mengangkat semangat lagi orang-orang di sana supaya kembali mencintai dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid ini dari dulu sudah ada. Dan ini diawali oleh seorang panglima yang sangat alim pada waktu itu. Nanti teman-teman bisa cari siapa Salahuddin Al-Ayyubi dan bagaimana kiprahnya di dunia Islam. Betapa hebatnya beliau. Jadi saya minta pada teman-teman rohis dan teman-teman semuanya pelajar SMA Negeri 2 Wates, jangan pernah ragu untuk melaksanakan satu acara, melaksanakan satu kajian yang berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apa yang teman-teman laksanakan pada kesempatan hari ini akan menghadirkan banyak manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kemudian banyak orang yang bertanya, tiap kali ada satu kegiatan, tiap kali ada satu amalan, dikit-dikit tanya dalilnya mana, ya enggak? Sering kali orang mau ngelakuin apa ditanya dalilnya mana. Nah ini orang maulid, kalau ada yang tanya dalilnya mana, maka teman-teman semuanya harus bisa menjawab. Di mana dalilnya orang merayakan maulid? Nabi SAW sendiri merayakan hari kelahirannya setiap hari Senin. Baginda SAW dilahirkan pada hari Senin subuh. Maka ketika ditanya oleh sahabat, mengapa ya Nabi engkau berpuasa di hari Senin? Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Kemudian kita melaksanakan perayaan maulid ini setiap 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk membangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Sesuatu yang sering dikenalkan akan semakin dikenal dan dikenal kemudian dihafal oleh banyak orang. Tapi sesuatu yang tidak pernah dikenalkan maka seiring berjalannya waktu akan tenggelam dengan sendirinya. Maka ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nah cinta inilah yang akan kita pupuk bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita. Dulu ada tokoh yang bernama Mbah Marijan. Pada waktu itu semuanya kenal. Mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah tua pun mengenal. Karena apa? Karena beliau sering muncul di TV, bahkan sering menjadi bintang iklan. Sehingga semuanya mengenal. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, kemudian beliau meninggal, tidak pernah lagi dikenalkan, tidak pernah lagi ditampilkan di televisi, maka tidak heran apabila anak-anak zaman sekarang sudah tidak lagi mengenal Mbah Marijan. Sebaliknya juga ada yang diperkenalkan setiap tahun sekali setidaknya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Setiap tahun digemakan, setiap kali hari kemerdekaan selalu saja diingatkan sang proklamator kemerdekaan Insinyur Soekarno. Maka fotonya Insinyur Soekarno kalau dipajang, orang yang melihat tahu dan menjadi senang.
Lain dengan foto. Mungkin foto kita kalau dipajang kelak kita sudah nggak ada dipajang, ini fotonya siapa? Nggak pernah dikenalkan dan tidak memiliki peran apa-apa. Maka saya berpesan kepada teman-teman semuanya, mulai dari sekarang ambil peranan penting dalam kehidupan kita. Di sekolah ambil peranan penting, kalian jadi rohis. Di masyarakat ambil peranan penting, jadi guru TPA. Atau mungkin menjadi tukang adzan muadzin di masjid. Ambil peran sesegera mungkin supaya kita tampak di mata masyarakat dan tampak di mata agama. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Yusuf Qaradawi dari Mesir. Beliau mengungkapkan bahwa para sahabat tidak melaksanakan maulid karena mereka semuanya hidup bersama Nabi Muhammad. Sehingga mereka tidak merayakan maulid. Kemudian setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian sahabat memiliki anak-anak yang disebut generasi tabi'in. Maka para sahabat ini yang bertugas memperkenalkan putra-putrinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diantarkanlah ia ke Gua Hira. Diantarkanlah mereka ke Gunung Uhud. Diantarkanlah mereka ke tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad. Maka kita patut untuk bersyukur pada generasi kita sekarang ini banyak sekali ulama-ulama yang telah membuat satu karangan, satu buku Sirah Nabawi. Di mana di situ kita bisa membaca kisah Nabi mulai sejak beliau dilahirkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika beliau lahir sampai akhir hidup dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu besarnya peran Rasulullah di dunia ini sampai ada bahkan seorang yang tidak beragama Islam, namanya Michael Hart, di mana beliau membuat buku. Di situ dinyatakan dari 100 orang paling berpengaruh di dunia, ternyata yang ada di urutan yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat bukan orang Islam. Kalau yang membuat saya, kalau yang membuat kita semuanya, wajar saja kita umat Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Tapi ini yang membuat adalah orang yang tidak beragama Islam. Dan beliau menyatakan dengan sangat bangga bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Betapa besarnya jasa beliau kepada kita semuanya. Betapa besarnya kita memiliki hutang budi kepada beliau. Dan Masya Allah, ketika nanti di hari akhirat, beliau tidak akan masuk surganya sendiri, melainkan sebelum menunggu umatnya bersama-sama untuk datang dan masuk ke surga. Kalau Rasul menunggu, kalau Rasul menanti, apakah kemudian kita tidak menjemput penantian beliau? Maka pada hari ini kalian semua membuat satu tema yang menarik, mencintai Rasulullah sepenuh hati. Inilah yang bersama-sama akan kita buktikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Apa bukti cinta kita kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW? Kalau ditanya soal bukti, apa yang bisa kita buktikan terhadap kecintaan kita kepada Nabi, atas cinta kita kepada Nabi? Yang pertama, yang paling mudah dan paling banyak manfaatnya adalah dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Kita semuanya semakin banyak bersolawat, maka akan semakin banyak kebaikan yang datang, keberkahan yang datang, bahkan keajaiban yang datang kepada kita semuanya. Apapun masalahnya, hadapi dengan sholawat. Nanti saya ajarin gimana caranya. Umat-umat terdahulu
ulama-ulama terdahulu, mereka yang begitu cinta kepada Rasulullah, mereka meluapkan cinta mereka dalam bentuk syair kecintaan mereka kepada Nabi. Ada kemudian ulama yang membuat satu solawat namanya solawat nariyah. Ada yang tahu solawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, dan seterusnya. Kemudian ada lagi seorang ulama yang membuat sebuah solawat namanya solawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Betapa kecintaan mereka itu diungkapkan dalam satu syair solawat yang begitu indah. Nanti teman-teman bisa cari solawat nariyah ataupun solawat munjiat. Kemudian teman-teman punya hajat apa? Baca solawat sebanyak mungkin. Baca sebanyak mungkin dan ceritakan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjawab hajat-hajat dan keinginan kita dengan berkah solawat. Perbanyaklah berselawat apapun masalahnya. Punya teman nyebelin, solawatin. Punya tetangga nyebelin, solawatin. Punya istri, suami nyebelin, solawatin. Punya guru, oh enggak nyebelin ya, solawatin juga. Jadi apapun masalahnya, hadapi dengan sholawat. Tidak cukup hadapi dengan senyuman, itu katanya Ahmad Dhani. Ya, jadi kita punya masalah apa, problem apapun, bahkan keinginan apapun, hadapi dengan sholawat. Misal kita jalan-jalan, lihat mobil kok bagus banget, atau motor lah, kalau anak-anak SMA motor lah. Biasanya cuma naik motor yang udah tua. Suatu ketika lihat motor baru bagus, sholawatin aja motornya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga kelak saya akan memiliki motor yang seperti ini. Allahumma amin. Pengen punya apapun, raih dengan jalan sholawat. Jangan pernah ragu dengan sholawat. Bahkan sholawat seperti ini sudah dicontohkan oleh cucu dari beliau Nabi Muhammad SAW. Ada yang disebut dengan Sayyid Ja'far Shadiq. Jadi kalau keturunan Rasulullah laki-laki itu punya gelar Habib atau Sayyid. Siapapun yang gelar di depan namanya adalah Habib atau Sayyid, berarti dia punya nasab yang sambung sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini ada dulu namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Jadi Sayyidina Ali kemudian punya anak, kemudian punya anak lagi, nah sampai kepada Sayyid Ja'far Shadiq. Di mana kemudian pada saat itu beliau merasakan satu kegelisahan, satu kesedihan yang luar biasa. Karena pada saat itu umat Islam berperang. Umat Islam saling membunuh. Sesama umat Islam saling membunuh. Maka dari kesedihan ini, Sayyid Ja'far Shadiq kemudian mengungkapkan kesedihannya kepada kakeknya. Beliau membuat satu sholawat yang sampai saat ini terkenal disebut dengan sholawat asyghil. Kalau ada yang bisa, kita bersolawat bersama-sama. Jadi yang ditulis oleh beliau namanya adalah sholawat asyghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bahkan seorang cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu solawat dari kesedihan hatinya untuk diceritakan kepada kakeknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada keraguan bagi kita semuanya, apapun keinginan kita, apapun hajat kita, raih dengan solawat. Ada lagi namanya solawat tibil kulub, ada lagi namanya solawat barzanji, banyak sekali. Marhaban ayyanur, marhaban, banyak sekali. Bahkan orang-orang zaman dahulu ketika bikin rumah, ketika membuat masjid atau memasang kubah masjid, kemudian ketika ada pengantin, mereka membaca solawat. Ketika akikah, bahkan pun mereka membaca solawat dengan menggendong anaknya, marhaban. Seraya digendong, kemudian minta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memotong-motong rambutnya. Ada di sini yang belum akikah? Gak apa-apa. Gimana? Usia saya sudah 50 tahun. Boleh nggak saya melaksanakan akikah? Boleh. Berapapun usianya boleh mau melaksanakan akikah. Kalau memang dulu belum mampu, dulu orang tuanya belum tahu, dulu kita belum tahu. Sehingga setelah kita besar, bahkan di usia 50 tahun pun kita baru mampu dan kita baru tahu soal akikah. Maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan akikah. Tapi cukup akikah saja, nggak usah minta di marhaban. Yang gendong ya pusing ya. Jadi gitu teman-temanku semuanya yang berbahagia. Sekali lagi jangan ada keraguan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan keutamaan kita bersolawat kepada baginda Nabi, bahwa amalan sholawat ini adalah satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau amal sholat Allah hanya perintahkan kepada umat Islam, tapi sholawat Allah perintahkan dan Allah sendiri beserta malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, beliau mengatakan dari para habaib semuanya sepakat bahwa satu-satunya amalan yang tidak tertolak adalah sholawat. Siapapun itu, seberapa besar pun dosanya, seberapa kelam masa lalunya, seberapa rumit permasalahan hidupnya, satu-satunya amalan yang tidak ditolak oleh Allah adalah amalan sholawat. Jadi santai saja, kita berbanyak sholawat untuk terkabulnya semua hajat kita. Saya ada satu cerita sedikit, ini cerita saya mengalaminya sendiri. Ketika saya berkuliah, di akhir kuliah saya harus mengerjakan skripsi dalam sisa waktu yang hanya tersisa 1 bulan saja. Kemudian pembimbing saya namanya Dr. Anis, beliau terkenal sebagai dosen pembimbing yang amat sangat teliti. Bahkan 2 di antara teman saya yang dibimbing beliau selesainya 4 bulan dan 6 bulan. Saya cuma kebagian waktu 1 bulan. Itu pun di minggu terakhir beliau sudah harus pergi ke Thailand. Saya nggak punya pilihan lain. Tiba-tiba saya mendengarkan satu pengajian dari Habib Novel itu tadi. Atasi semuanya masalah itu dengan sholawat. Mau usaha udah nggak bisa, udah mepet waktunya. Akhirnya banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Saya perbanyak akhirnya baca sholawat. Tiap habis sholat, alah saya udah nggak mikir skripsi saya mau diapain. Pokoknya sholawat, 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 sholawat. Akhirnya pertolongan itu datang. Dan dalam waktu 25 hari skripsi saya dalam 6 bab itu terselesaikan. Alhamdulillah. Jadi silahkan teman-teman semuanya memiliki satu masalah, memiliki keinginan apapun,
silahkan untuk diraih dengan membaca solawat. Bagaimana kemudian bacaan solawatnya? Ada solawat yang paling tua, solawat yang pertama kali diucapkan, yaitu solawatnya Nabi Adam alaihissalam ketika hendak menikahi Ibu Hawa. Mas kawinnya adalah solawat. Apa solawatnya yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammad pada waktu itu belum dilahirkan, baru ada Nabi Adam. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad sudah tampak sejak adanya Nabi Adam. Maka kemudian Nabi Adam pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan satu solawat yang terkenal, yaitu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Solawat yang paling pendek. Ada solawat macam-macam lagi. Kalau sekarang kita sering membaca solawat setidaknya di dalam solat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau enggak pakai Sayyidina juga boleh. Saya minta sama teman-teman semuanya, enggak usah suka ngeributin perkara-perkara yang sepele. Mau pakai Sayyidina, mau enggak pakai Sayyidina, terserah, yang penting solawat. Kita sholat mau pakai kabiro boleh, mau pakai bait juga boleh. Yang penting sholat. Kita sholat subuh mau pakai kunut boleh, enggak pakai kunut juga boleh kalau enggak hafal. Ya, jadi boleh. Kita enggak usah memperdebatkan masalah seperti itu. Ada dulu orang debat masalah kunut subuh. Yang satu suka kunut, yang satu enggak kunut. Debat dari habis ngisak sampai jam 2 malam memperdebatkan masalah kunut. Sampai akhirnya mereka tertidur, bangun-bangun sudah jam 7. Mereka enggak sholat subuh. Ya, kan itu satu hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Silahkan mau pakai yang mana, yang penting kita bersama-sama menjalin ukhuwah, menjalin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir sampai di sini saja, tidak perlu berlama-lama, dan terakhir kita berdoa sebelum nanti kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Saya yang berdoa dan teman-teman semuanya saya minta untuk mengaminkan supaya dikabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apabila ada di antara kami yang datang dengan keadaan penuh dengan dosa ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dan jangan biarkan kami pulang dalam keadaan masih berlumuran dosa. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang datang dengan berbagai macam masalah, selesaikanlah ya Allah, berikanlah solusi ya Allah. Dan jangan biarkan kami pulang, melainkan Engkau telah memberikan solusinya. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang datang dalam keadaan hati yang kalut, hati yang sedih, maka sentuhlah hatinya, bahagiakanlah ia ya Allah. Jangan biarkan ia pulang, melainkan telah Engkau tenangkan hatinya. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang datang dalam keadaan sakit, atau mungkin keluarganya sakit, atau mungkin saudaranya sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah kegembiraan untuk kami, berikanlah kesehatan untuk kami semuanya ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka cinta kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. Sampaikanlah salam kami ya Allah, sampaikanlah cinta kami ya Allah, sampaikanlah rindu kami kepada beliau ya Allah. Sungguh kami merindukan, sungguh kami mencintai beliau ya Allah. Perkenankanlah kami untuk suatu saat dapat bertemu dan berkumpul dengan beliau ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Silakan teman-teman kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya ingin bertanya tentang apa saja yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saat berdakwah. Sambil nunggu yang lain ya. Apa saja yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah? Banyak sekali hal-hal yang memilukan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah. Baik dakwah di awal ketika masih dalam keadaan bersembunyi-sembunyi, kemudian dalam keadaan terbuka. Ketika dakwah dalam keadaan terbuka inilah beliau mendapatkan banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan, kemudian memaksa beliau untuk berhijrah demi melindungi umat-umatnya yang telah beriman kepadanya. Mulai dari hijrah ke Taif, beliau dicaci maki, beliau dilempari dengan batu hingga akhirnya gigi beliau patah. Kemudian setelah di Taif beliau dilempari dengan batu, maka sampai di situ malaikat yang melihat. Malaikat itu meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasul, angkatlah tanganmu, mintalah kepada Allah, maka akan aku timpakan gunung ini kepada mereka." Saking cintanya malaikat kepada Rasulullah, tidak tega melihat Rasulullah dicaci maki dan dilempari dengan batu, dihinakan dengan batu, dilempari seperti itu. Malaikat pun sampai tidak tega. Setelah itu kemudian Rasul berhijrah lagi ke Abyssinia, sampai akhirnya Rasulullah kemudian yang terakhir hijrah di Al-Madinatul Munawwarah. Ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, satu malam di mana beliau sudah dikepung oleh tentara-tentara musyrikin. Ketika dikepung tersebut, maka kemudian Allah memberikan satu pertolongan. "Ya Muhammad, bacalah satu ayat dari Quran surat Yasin ayat ke-9. Nanti dicari ayatnya. Beliau kemudian ketika membacakan ayat tersebut, kemudian beliau melemparkan pasir ke bilik-bilik rumahnya. Rumah beliau belum tembok seperti ini, ya. Jadi masih menggunakan bilik-bilik dari kayu-kayu. Akhirnya semua orang yang bersiaga menunggu Rasulullah untuk dibunuh di sekeliling rumahnya, seketika itu mereka tertidur. Dan kemudian Rasulullah dapat meninggalkan rumahnya, kemudian beranjak ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, sampai kemudian mereka berlari bersama. Jadi mereka berdua, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar, ini ingin berhijrah ke Madinah. Letaknya kalau dari Mekah harusnya berjalan ke utara, tapi Rasulullah mengajak berjalan ke selatan. Sayyidina Abu Bakar bertanya-tanya, ini kalau saya tanya sama Rasul,
Nanti dikira saya nggak iman sama Rasul. Padahal Madinah itu letaknya di utara, tapi kok Rasul larinya ke selatan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar diam saja. Semakin lama lari terus ke arah selatan. Dan sampai akhirnya Abu Bakar pun memberanikan bertanya, "Ya Rasul, engkau mengajak hijrah ke Madinah, tapi mengapa engkau lari ke selatan ya Rasul?" "Ya Abu Bakar, kalau nanti orang-orang musyrikin itu terbangun dari tidurnya, mereka pasti menyangka aku ke Madinah, mereka pasti mengejar ke utara. Maka ketika mereka mengejar ke utara, kita ke arah selatan. Kemudian kita akan mencari jalan lain." Sampai akhirnya beliau singgah di satu gua Sur. Dan di situ banyak sekali perjuangan kecintaan, bukti cinta seorang sahabat Abu Bakar. Ketika beliau sampai di dalam gua, Nabi Muhammad diizinkan untuk tidur, dipersilahkan untuk tidur di dalam pangkuan, di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyobei sorban yang ia pakai untuk menutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut untuk menjaga Rasulullah. Dan ketika sorban beliau sudah habis, tersisalah satu lubang yang belum tertutup, maka ditutuplah dengan kaki dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dipersilahkan untuk tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tanpa disadari, tidak berapa lama ada seekor ular dari dalam lubang yang ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar tadi dan menggigit kaki dari Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menangis. Tidak kemudian langsung mengangkat kakinya, "Ya Rasul, pergi, saya digigit ular." Tidak. Saking cintanya kepada Rasul, bahkan beliau menahan sakitnya digigit ular sampai menangis. Kemudian air mata dari Abu Bakar ini menetes di pipinya Rasulullah hingga Rasulullah terbangun. "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi padamu?" "Tidak apa-apa ya Rasul, silahkan lanjutkan tidurmu." Sampai 3 kali Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, engkau sahabatku yang aku beri gelar Asy-Siddiq, engkau yang tidak pernah berbohong, engkau yang tidak pernah berdusta. Katakan padaku apa yang terjadi." "Ya Rasul, kaki yang hamba persilahkan untuk menjadi sandaran tidurmu saat ini digigit ular." Akhirnya ular itu dikeluarkan oleh Nabi dari lubangnya. Kemudian Nabi pun bertanya, "Wahai ular, kiranya apa yang membuatmu menggigit sahabatku?" Dan atas izin Allah, kemudian ular itu pun memberi jawaban, "Ya Rasul, selama bertahun-tahun saya berada di dalam gua ini, saya belum pernah melihat satu cahaya. Tapi pada hari ini saya merasakan, saya melihat satu cahaya yang begitu teduh dan terang. Dan ketika saya hendak menikmati cahaya itu, ternyata cahaya itu ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. Maka saya gigitlah kakinya supaya saya bisa melihat cahaya itu." "Cahaya apa yang kau lihat, wahai ular?" "Cahaya Rasulullah Muhammad SAW." Maka dari kejadian ini kemudian ada satu lirik dalam Halul Qiyam. Di sana disebutkan, "Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri," dan seterusnya. Jadi disitulah banyak sekali perjuangan beliau dalam berdakwah, mulai dari perjuangan yang bisa dikatakan ringan sampai perjuangan yang begitu berat. Betapa besarnya jasa beliau kepada kita. Cukup Pak Najwa ya? Atau ada lagi? Yang lain mungkin masih ada waktu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardavio Afdaul. Saya ingin bertanya, apa hukum dari memperingati Maulid Nabi? Terima kasih. Baik, Maulid Nabi. Kalau dikatakan hukum, tentu akan sangat sulit mencari satu hukum tentang kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka Maulid. Tapi memperingati kelahiran Rasulullah itu sendiri dilakukan oleh
Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Senin beliau berpuasa karena mengingat hari Senin adalah hari kelahirannya. Dan kita sebagai umatnya, umat yang tidak pernah bertemu dengan beliau secara nyata, umat yang telah ditinggalkan oleh beliau 1400 tahun yang lalu, di mana kita kemudian tidak dapat bertemu secara langsung dengan beliau, maka sudah sepantasnya kemudian kita mengingat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW dalam paling tidak setiap 1 tahun sekali, tepat pada hari kelahiran beliau. Perkara kita mau bermaulid setiap hari Senin atau bahkan bermaulid setiap apapun, itu tidak masalah selagi esensi dari maulid itu adalah mengingat jasa-jasa beliau. Jadi tidak masalah apapun yang ingin kalian lakukan dalam rangka mengingat kelahiran dan mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW, saya pikir boleh-boleh saja. Yang lain ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renina. Izin bertanya, bagaimana cara mengikuti teladan Nabi Muhammad sebagai umatnya? Terima kasih. Bagaimana kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad SAW? Kita ada baiknya. Yang pertama, untuk selalu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Maksudnya adalah para guru kita, para alim ulama. Karena apa? Merekalah yang lebih tahu perihal kehidupan Rasulullah. Merekalah yang lebih paham tentang apa-apa saja yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita tidak bisa memahami Quran, memahami hadis, memahami perintah Rasul dengan pemahaman kita sendiri. Maka kalau kita ingin meneladani beliau, perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyaklah untuk dekat dengan guru-guru kita, perbanyaklah untuk dekat kepada para alim, perbanyaklah dekat pada ustadz-ustadzah kita untuk bisa meneladani apa-apa saja yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita bisa memahaminya sendiri. Terlalu banyak keterbatasan kita untuk memahami jejak-jejak Nabi. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Nabi sebatas dengan kemampuan dan keilmuan kita. Pada satu ketika Nabi Muhammad pernah melarang untuk, mohon maaf, buang air kecil menghadap ke utara ataupun ke selatan. Kalau kita tidak pernah berguru, kalau kita tidak pernah mengaji, tentu ketika kita mendengar hadis itu, maka kita akan langsung mempraktekkannya. Sehingga yang terjadi malah kita buang air ke arah barat atau mungkin ke arah timur. Sedangkan selama ini yang kita pahami, justru kita dilarang buang air ke arah barat atau ke arah timur. Bagaimana kemudian memahami ini? Kalau kita tidak ngaji, kita tidak tahu. Maka kemudian ada yang namanya asbabun wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Di mana beliau mengatakan itu? Ternyata ketika beliau berbicara seperti itu, beliau posisinya berada di sebelah selatan kiblat. Maka buang air ke arah utara sama saja ke arah kiblat. Maka kemudian kita perlu mengaji. Kemudian kita orang yang ada di Indonesia, ketika buang air justru kita malah ke arah utara atau ke arah selatan, tidak ke barat dan ke timur. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengetahui keteladanan Rasul, perbanyaklah untuk mengaji, perbanyaklah untuk membaca, dan harus punya guru, jangan ngaji sendiri.
Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Banyak salah dan khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abid yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Islam dan memperkuat iman kita semua. Amin. Acara demi acara telah kita lewati. Tibalah di acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk itu, marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk stay tune di akun sosial media kami di Instagram @rohismadawates karena akan ada pengumuman kejuaraan lomba internal dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kami selenggarakan kemarin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami selaku MC mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.